Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Dan karena kondisi geografisnya yang luas ini, menempatkan jumlah penduduknya pada posisi kedua terbanyak di Indonesia. Wilayah yang cukup luas tentulah ditunjang dengan tenaga pendidik yang harus mencukupi. Sekitar 423.000 tenaga pendidik menjadi kunci utama kemajuan pendidikan di Jawa Timur. Guru adalah tonggak utama berjalannya proses pendidikan, sehingga tidaklah berlebihan apabila guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Pagi itu, tapak kaki kecil yang lincah mulai menapaki bukit Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Malang. Udara dingin yang menyeruak tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap pergi bekerja. Ya, dialah Sutiani, perempuan 44 tahun yang mengabdikan dirinya untuk mengajar sekolah dasar di balik 4 bukit di Dusun Pusung, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Terlahir dari pasangan Tasrib dan Murgini, Sutiani mengawali pagi harinya sama seperti perempuan yang lain, termasuk menyiapkan dagangan ayahnya untuk berjualan di sekolah dekat rumah. Sang ayah dulunya hanyalah penjaga sekolah, dan ternyata pekerjaan menjaga sekolah ini membuat Sutiani kecil bertekad kuat untuk bisa mengajar menjadi seorang guru. Jalan yang dilaluinya untuk bisa mengajar tidaklah mudah. Naik bukit, turun, kemudian naik kembali. Setidaknya ada 4 bukit yang harus dilaluinya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan bebatuan dan berdebu ketika kemarau datang, dan tanah licin penuh lumpur ketika hujan menghampiri, sudah menjadi rumah kedua baginya selama belasan tahun. Peluh keringat dan teriknya matahari pagi tidak pernah ia hiraukan. Yang ada hanyalah bagaimana agar dirinya segera bisa sampai di sekolah. Apabila hujan datang dan kondisi Sutiani tidak sehat, tak jarang para muridnya harus menunggu kedatangan Sutiani selama berjam-jam. Ya, Sutiani menghabiskan waktu antara 1 sampai 1,5 jam untuk bisa sampai ke sekolah dengan berjalan kaki. Bahkan ketika Sutiani tidak mampu mengajar karena sakit, terpaksa sekolah diliburkan karena hanya dirinya lah lilin pendidikan di Dusun Pusung. Keletihannya selama perjalanan hilang seketika tatkala melihat celoteh para muridnya yang tetap setia menunggu Sutiani untuk datang ke sekolah. Wajah polos anak-anak dan kegembiraan yang seakan tanpa beban hidup inilah yang membuat Sutiani tetap mengajar di Dusun Pusung. Saya tetap mengajar di SDN Wonorejo Pusung karena meskipun letaknya di atas 4 bukit, tetapi saya ingin sekali memberikan ilmu saya yang saya dapat dari sekolah, sehingga anak didik saya bisa ikut mengenyam pendidikan meskipun letaknya begitu jauh dari dataran di bawah, dan anak-anak agar bisa cerdas seperti sekolah yang ada di perkotaan. Perempuan sederhana yang tidak senang melihat muridnya mengantuk di kelas ini
menyatukan 35 siswanya dalam satu kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tutur kata dan bahasa yang sederhana terucap dari bibir Sutiani ketika mengajar. Tak jarang, bahasa Jawa yang khas menjadi ciri khas tersendiri ketika ia mengajar. Loh, tak ada aku bahasa Docong, melihat teman sakit. Dalam mengajar, Sutiani menjelaskan terlebih dahulu pelajaran untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian, ia menjelaskan mata pelajaran untuk kelas 3 dan kelas 4, dan dilanjutkan ke kelas 5 dan kelas 6. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik inilah yang seringkali membuat proses belajar mengajar di Dusun Pusung terhambat. Utamanya apabila Sutiani harus mengikuti kegiatan kelompok kerja guru. Meskipun demikian, Sutiani berusaha mengganti jam pelajaran yang ia tinggalkan, mengingat semangat belajar anak didiknya yang sangat luar biasa. Hanya satu yang menjadi motivasinya. Sutiani tidak ingin mengecewakan para muridnya. Sejak berdiri di tahun 1988, SDN Wonorejo 4 ini baru direhabilitasi pada tahun 2008. Sebelumnya, sekolah yang hanya terdiri dari 2 ruang kelas ini berdinding susunan papan kayu yang sudah usang dan berlubang di mana-mana. Lantainya sebagian besar merupakan tanah padat. Tetapi karena letak geografisnya yang berjauhan antara Dusun Pusung dengan Dusun Banyolan, maka sekolah ini didirikan di 2 lokasi. Saya masuk itu tahun 90 itu orang sini itu cuma 30 orang, Pak. Kakaknya. Iya, dan sekolahan saya itu nunut, Pak. Nunut di rumah orang, muridnya cuma mungkin kalau nggak salah 25-an itu, Pak. Tapi saya punya kepala sekolah. Saya nunut di rumah orang, saya mengajar kelas 1, 2, 3. Kepala sekolah saya kelas 4, 5, 6, tiap hari saya jalan sama kepala sekolah. Yang ngerintis itu, Pak. Tahun 94 itu kan nggak bisa punya gedung kalau muridnya cuma sedikit, dan hitungan di Malang saya paling bawah, Pak, karena muridnya dihitung jari. Terus di sana saya buka di Banyol itu, Pak. Ternyata di Banyol itu saya itu dapat 50-an, Pak. 50 murid, tapi yang saya cari bukan yang sekolah, enggak, yang drop out. Kelas 2, kelas 1 itu saya kumpulin. 1 tahun saya sendirian, Pak, nggak pakai itu. Meja. Nggak pakai meja, pakai karpet itu, Pak. Selesean itu loh, Pak. Saya sendirian, Pak. Kepala sekolah di atas, saya di bawah. Itu sekitar 50-an, terus 1 tahunnya kan umurnya ada 11, ada yang 12, ada yang 10. Langsung ada yang jadi kelas 3, ada yang jadi kelas 4. Pokok saya lihat pinter moco, nulis, matematika, langsung saya naikkan gitu, Pak. Akhirnya ternyata di situ sampai 100 kita yang kalah, Pak. Terus saya ada pengawas ke situ. Sekarang jadi asisten Pak Bupati tapi sudah pensiun. Saya minta gini, kan ada Banwas itu lihat apa dana gitu, apa Pak Bos apa yang dulu ya. Terus katanya ada sekolahan itu yang di sana. Kok saya tidak disuguhkan yang di sana, kok disuguhkan yang di bawah gitu. Katanya ada guru perempuan mana gitu. Ternyata orangnya itu sudah sampai sana, Pak. Semua murid di SD Wonorejo Dusun Pusung ini pastilah mengenal sosok Sutiani. Mulai dari orang tua wali murid yang ternyata dahulu juga menjadi muridnya. Dan ketika menjelang ujian akhir sekolah, Sutiani